Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 77, Membersihkan Jamur Tengah Malam. Setelah menemukan lokasi yang sempurna, Su Min dan Ye Ling mulai menjelajahi setiap jengkal tempat itu. Ada beberapa hewan yang tertinggal, tetapi kebanyakan dari mereka dibunuh dengan cepat oleh Su Min dan singanya. Menjaga inti binatang buas mereka, Su Min tersenyum saat dia memindai area dengan kinya. Dia memperhatikan bahwa mereka telah melakukan perjalanan lebih cepat dari yang dia perkirakan. Dia juga memperhatikan bahwa kelompok Shen Yu yang sebelumnya bergerak perlahan tapi percaya diri sekarang menyebar ki mereka untuk menutupi sebagian besar tanah untuk memindai makhluk hidup membuat gerakan mereka lebih lambat. Jika kita ingin mereka memperhatikan kita, maka kita harus bergegas, ejek Ye Ling. Su Min menganggukkan kepalanya. Su Min menemukan dua tanaman mirip jamur. Dia menyerahkan satu kepada Ye Ling dan memakan yang lainnya. Aura, aroma, dan kehadiran manusia dan binatang kembali. Kami beruntung tidak ada kelompok lain di dekat sini, desah Su Min sambil duduk dan menunggu kelompok Shen Ye memperhatikan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum aura Qi mencapai Su Min dan singanya. Mereka dipindai oleh Qi Shen Ye, yang langsung menghilang beberapa saat setelah bertemu dengan mereka. Tuan Shen, seseorang memanggil kelompok ahli, saya menemukan Su Min dan binatang buasnya. Mereka berada di sabana di luar hutan ini. Saya pikir mereka tahu mereka kehabisan ilusion spirit grace dan mulai bergegas menjauh dari kita. Mereka mungkin berharap kita tidak akan memperhatikan mereka. Mereka mundur bahkan sekarang saat kita berbicara. Pembicara dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya berbinar saat dia berpikir tentang kemampuan untuk mampu mengalahkan Su Min yang terkenal. Setelah melihat rekan-rekannya mati, dia dibutakan oleh amarah dan juga keserakahan. Mereka semua bisa menebak bahwa Su Min telah membunuh banyak ahli saat berada di lembah abadi, dan mereka semua menginginkan lambang ini. Wajah Shen Yu menjadi penasaran ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh ahli di depannya, tetapi dia tidak langsung memerintahkan semua orang untuk mengubah lokasi mereka. Mengapa kamu ragu-ragu Shen Yu? Seorang teman di sisinya bertanya. Orang ini tidak seperti yang lain tetapi teman sejati Shen Yu. Dia sering mendengarkannya, dan keduanya bersama-sama memimpin kelompok ahli yang semakin berkurang ini. Sejauh ini semua rencananya berhasil, kata Shen Yu perlahan sambil menggaruk dagunya. Meskipun dia tidak lagi memiliki rumput roh ilusi untuk menyembunyikan auranya, siapa bilang dia tidak sengaja menghilangkannya. Kelompok kita sudah banyak diturunkan, bagaimana mungkin kita bisa terburu-buru melakukan sesuatu yang mungkin penyergapan? Shen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita punya lebih banyak orang daripada dia, tapi entah bagaimana dia berhasil menjinakkan singa darah berbulu emas tingkat 5, menurut satu orang yang selamat dari serangan itu. Jika dia benar, maka kita berada dalam masalah besar, binatang buas membuatku sibuk, Su Min akan punya cukup waktu untuk menyerang setiap pengikutku. Dia hanya prajurit bintang 3, temannya tertawa, bahkan jika dia bisa membunuh beberapa ahli, dia akan segera kewalahan oleh banyaknya ahli yang kita miliki. Kita dapat dengan mudah membunuhnya. Mendengar kata-kata ini, Shen Yu menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak, kita tidak bisa. Kamu tahu dia mendapat julukan itu ketika dia hanya level warrior bintang 2. Dia melawan banyak pria sekaligus, tapi meski begitu, dia mampu untuk mengalahkan semua orang yang datang ke jangkauannya. Saya tidak takut bahwa kami tidak akan dapat membunuhnya, lanjut Shen Yu, tetapi saya tidak bersedia membayar harga yang harus kami bayar untuk kemenangan seperti itu. Setidaknya setengah dari kelompok saya akan lenyap, dan sejauh ini saya belum mendapatkan cukup inti binatang buas untuk bisa mendapat peringkat tinggi. Shen Yu menggerutu, tapi temannya hanya tertawa. Apakah kamu peduli jika orang-orang ini mati, atau kamu hanya tertarik dengan lambang mereka? Dia meminta klarifikasi. Shen Yu mengiriminya pandangan tajam. Dia jelas tidak peduli dengan kehidupan mereka. Jika itu masalahnya, maka pergi dan kejar Su Min ini. Bahkan jika ahlimu mati, kamu akan menjadi orang yang selamat yang dapat mengambil semua lambang.
Kamu bahkan dapat mengambil semua lambang yang diperoleh Sumin ini, sampai sekarang. Dengan banyak pembunuhannya, dia harus dipenuhi dengan emblem. Setelah kamu membunuhnya, meskipun kamu telah kehilangan sebagian besar kekuatanmu, kamu bisa mulai lagi dan mendapatkan lebih banyak pengikut sekali lagi. Kamu adalah keturunan langsung dari Gunung Salju Reruntuhan Naga. Ada begitu banyak orang yang bersedia mencarimu. Semakin banyak temannya berbicara, semakin Shen Yu tergoda untuk melakukan apa yang diperintahkan. Banyak emblem yang telah hilang sejauh ini benar-benar menyakitkan baginya, mengembalikan semuanya bersama lebih banyak emblem adalah sesuatu yang pasti dia inginkan. Belum lagi, dia telah menjinakkan singa darah berbulu emas bintang 5. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil alih kontraknya. Maka kamu akan menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika dia bisa menjinakkannya, maka kamu pasti bisa membantu juga, katanya dengan senyum di wajahnya dan tawa dalam suaranya. Teman ini benar-benar ingin membunuh Sumin. Bukan karena lambang atau semacamnya, dia sudah menjanjikan lambangnya kepada teman baiknya Shen Yu. Tidak, dia ingin mengalahkan Sumin yang telah mendapatkan gelar yang luar biasa dan semoga membuktikan kekuatannya sehingga dia bisa bergabung dengan Snow Mountain. Meskipun orang-orang yang berada di dalam lembah tidak mampu mendengar kata-kata yang diucapkan di antara keduanya, semua orang di luar lembah yang mengamati pertempuran telah mendengar setiap kata. Banyak wajah menjadi masam ketika mereka mengerti bahwa anggota keluarga mereka hanyalah umpan meriam untuk Shen Yu. Tetap saja, mati demi Snow Mountain adalah suatu kehormatan. Karena itu, keluarga-keluarga ini berutang budi pada Snow Mountain. Tidak ada yang mengatakan apapun dengan lantang, meskipun mereka sangat tidak puas melihat kejeniusan keluarga mereka mati satu demi satu. Orang-orang di luar lembah ini juga sepenuhnya menyadari bahwa Sumin dan Ye Ling sama-sama memakan jamur pembersih tengah malam. Jamur ini menghilangkan efek negatif atau positif apapun pada konsumen, dalam hal ini, rumput roh ilusi. Sementara banyak pertempuran lain ditampilkan pada saat yang sama, pertempuran yang akan terjadi ini menarik perhatian sebagian besar ahli. Sebagian besar ahli memahami permusuhan antara Sumin dan Snow Mountain. Banyak juga yang telah melakukan apa yang mereka bisa untuk memeriksa latar belakang Sumin, tetapi semuanya terkejut. Mereka memperhatikan dia ada di sini atas nama keluarga Bu, tetapi dia sebenarnya bukan anggota keluarga mereka yang sebenarnya. Dia baru saja muncul di reruntuhan. Tempat pertama dia muncul adalah saat dia melawan Gunung Salju. Sebelumnya, tidak ada yang bisa melihat dari mana asalnya. Dengan bakat Sumin, dia seharusnya menjadi kebanggaan banyak keluarga. Usianya pasti di antara yang termuda di peringkat lembah abadi. Meskipun dia hanyalah seorang prajurit bintang ketiga, kekuatan mentah yang dia tunjukkan sungguh luar biasa. Banyak keluarga besar mempertimbangkan untuk merekrutnya. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa Sumin ada di sini hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu dia berubah menjadi prajurit level 8, dia akan kembali ke tempat yang biasa dia sebut rumah untuk membalas dendam. Mereka masih belum bergerak ke arah kita, kata Sumin sambil menghela nafas saat auranya menyapu ke arah kelompok besar. Menurutmu mereka tahu itu penyergapan? Tidak masalah jika mereka tahu, kata Ye Ling dengan suara riang. Mereka mungkin ragu-ragu, tetapi Anda membunuh begitu banyak pengikut mereka sekarang, mereka mungkin memiliki begitu banyak permusuhan terhadap Anda. Akhirnya, keserakahan dan kebencian mereka akan mengalahkan cara berpikir rasional mereka. Selama kita menunggu di sini di savana, mereka akan mendatangi kita cepat atau lambat. Mengangguk, Sumin setuju dengan Ye Ling, tapi dia juga menghela nafas. Semakin lama waktu yang dibutuhkan kelompok yang lebih besar untuk menjangkau mereka, semakin tinggi kemungkinan bertemu dengan kelompok ahli lainnya. Jika lebih banyak yang bergabung, maka dia akan mendapat masalah. Bahkan sekarang, melawan kelompok itu akan merepotkan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mungkin mereka berhasil menyerang di malam hari lagi. Para anggota tidak akan meninggalkan grup utama lagi. Satu-satunya pilihan mereka adalah melawan mereka secara langsung dan berharap yang terbaik. Sayang sekali Cao Cao tidak ada di sisiku, desah Sumin. Ye Ling mendengus, seekor ular sangat bagus, tapi jangan lupa bahwa aku ada di sisimu. Aku setidaknya sekuat teman ularmu ini jika tidak lebih kuat. Kata-kata yang diucapkan singa angku itu membuat Sumin tertawa.
Memang benar dia tidak lagi sendirian, dan untuk pertempuran hari ini dia sangat berterima kasih untuk itu. Jika kamu tidak melemah, maka aku pasti sudah mati, Su Min merenung dengan keras. Singa itu hanya mencibir. Sangat senang Su Min tahu tentang kemampuannya sendiri. Jadi saya akan menyerahkan Shen Yu ini kepada Anda, kata singa, saat Anda bermain dengannya, saya akan berurusan dengan orang lain. Jangan terbunuh, jika Anda terbunuh mereka pasti akan membunuh saya atau mencoba dan jinakkan aku ragu mereka sesopan kamu. Meskipun Ye Ling sangat jarang memberikan pujian, dia melakukannya kali ini. Su Min dapat mendengar kekhawatiran yang tulus dalam suaranya. Jangan khawatir, janjinya, aku mungkin akan terluka, tapi aku harus bisa menghadapi seseorang yang sederhana seperti Shen Yu. Jika aku bahkan tidak bisa menghadapi Shen Yu, maka aku terlalu lemah untuk tetap berada di dalam ini. Lembah. Kematian adalah satu-satunya jawaban bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri. Ye Ling tidak berkata apa-apa lagi, tapi matanya menjadi lebih lembut. Oh, sekarang mereka sedang bergerak. Su Min memanggil. Sama seperti yang dia lakukan, Ye Ling datang ke sisinya. Su Min memegang pedang di tangannya dengan cengkeraman yang erat. Baik manusia dan singa menyebarkan ki mereka untuk melihat dari mana musuh datang. Meskipun tampaknya tidak ada yang maju dari belakang dan samping, keduanya terus melihat ke segala arah. Setelah menggunakan rumput roh ilusi selama yang mereka miliki, mereka tahu bahwa orang lain dapat menggunakan trik yang sama dan menangkap mereka dalam serangan menjepit. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka biarkan terjadi. Menggunakan ki untuk memeriksa grup, sepertinya tidak ada anggota yang datang ke arah kiri, tetapi mereka mungkin memiliki beberapa kemampuan yang dapat menipu kita, kata Su Min. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan, matanya bersinar. Nyala api di dalam tubuhnya menyala lebih terang dari waktu sebelumnya. Dia begitu bersemangat untuk berperang sehingga niat membunuhnya keluar dari dirinya. Su Min tidak pernah sebersemangat ini untuk memulai pertempuran sebelumnya, keinginannya terbagi dengan Ye Ling yang merasakan gelombang niat membunuhnya sendiri. Keinginannya untuk berperang dan semangat juang meningkat. Mari kita lihat seberapa kuat kelompok ahli ini, kata Su Min. Mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedang, wajahnya berseri-seri dengan senyum yang menjanjikan rasa sakit dan penderitaan bagi siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Gerutuan rendah terdengar dari Ye Ling saat rambutnya mulai naik di tubuhnya. Dia juga siap bertempur. Bab 78, Tabrakan Terakhir. Di luar, semua penonton menahan napas. Tidak ada yang menyangka Su Min, yang sendirian, akan bersedia berperang di faksi sebesar gunung salju. Setiap faksi di dalam reruntuhan lembah abadi menyaksikan pertempuran skala besar yang akan segera dimulai. Faksi yang lebih kecil diam-diam berharap Snow Mountain kalah karena mereka telah lama ditundukkan, tidak ada dari mereka yang berani melawan faksi yang lebih besar. Faksi yang lebih besar juga menonton dengan rasa ingin tahu yang besar. Beberapa menonton demi melihat apakah mereka harus mencoba dan merekrut pemuda itu. Sedangkan yang lain menonton karena mereka berharap Snow Mountain kehilangan petarung paling cerdas mereka. Semakin sedikit yang selamat, semakin mudah berurusan dengan faksi di masa depan. Keheningan dipecahkan dari waktu ke waktu ketika orang berbicara satu sama lain, mendiskusikan siapa yang mereka harapkan menang dan siapa yang kalah. Beberapa teman bahkan bertaruh siapa yang akan menang. Bahkan Bu Huang memutuskan untuk bergabung dalam taruhan, tetapi sebagian besar bertaruh pada Shen Yu untuk menang. Bu Huang menaruh semua uangnya pada Su Min, seringai muncul di wajahnya. Mari kita lihat seberapa baik kamu, menjadi murid lelaki tua itu. Dia menyeringai sambil bersandar di kursinya dan mata terpaku pada layar yang menampilkan Su Min dan Ye Ling menunggu kelompok besar itu tiba. Di dalam lembah, Su Min menunggu dengan sabar. Tanpa menyadarinya, senyum telah merayap ke bibirnya, namun siapapun yang melihat senyum ini merasakan hawa dingin yang dingin di punggung mereka. Mereka akan keluar dari hutan, komentar Su Min. Kinya masih menutupi seluruh area dan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Aku akan mengurus semua pria kecil, kamu bersenang-senang dengan Shen Yu. Dia mungkin memiliki beberapa trik di lengan bajunya, tapi aku tahu kamu juga, Ye Ling mencibir. Su Min menganggukkan kepalanya. Dalam hal harta, dia tidak punya banyak, tetapi dalam hal rahasia dia adalah seorang master.
Dia tidak hanya memiliki pedangnya yang memungkinkan dia untuk mengungguli ahli internal seperti Shen Yu, tetapi dia juga seorang ahli internal daripada hanya ahli eksternal. Meskipun dia hanya memiliki dua posisi, Radiant Jade Shower dan tangan penghancur, kendalinya atas dua kuda-kuda itu benar-benar sempurna. Saat ketegangan mulai meningkat, mata Su Min tegang hingga batasnya. Mereka melihat kelompok yang perlahan muncul dari pepohonan, semuanya berbaris. Menghitung mereka, mereka semua hadir, geram Yeling dengan suara rendah dan Su Min mengangguk. Melihat para ahli ini, mereka jelas sangat ingin memulai pertempuran. Meskipun para ahli sangat ingin bertarung dengan wajah mereka menunjukkan keinginan mereka, tidak ada dari mereka yang bergegas maju. Sebaliknya mereka mengikuti perintah Shen Yu dan mundur. Mencengkeram senjata mereka, mereka membiarkan ki mereka bergolak di sekitar tubuh mereka, sehingga bisa meledak dalam berbagai posisi. Suasana tegang, dan tubuh semua orang tegang. Su Min juga sama. Kilatan muncul di matanya, dan jantungnya berdetak kencang. Seluruh tubuhnya seperti tali busur, siap untuk dilepaskan pada musuh yang maju, tetapi tidak melepaskannya sebelum mereka mencapai jangkauan. Rasanya seolah-olah semuanya dalam gerakan lambat. Kelompok yang maju butuh waktu lama sebelum akhirnya mencapai manusia dan singa. Begitu mereka melakukannya, kekacauan muncul. Kamu akan mati di bawah pedangku. Seseorang memanggil dan bergegas menuju Su Min. Sebelum dia sempat menghubunginya, singa itu menerkam orang itu. Cakar singa tidak lagi ditarik, melainkan menebas setiap orang yang datang ke jangkauannya. Yeling tidak menahan apapun. Ki-nya mengalir dari tubuhnya yang meningkatkan ukuran cakarnya dan membuat gelombang kejut energi setiap kali dia mengusap dengan cakarnya. Ini mengirimkan 5 tembakan cahaya setajam pedang yang menyapu udara, memotong jauh ke dalam tubuh para ahli yang mencoba maju. Jangan lari ke arahnya seperti orang idiot. Seru Shen Yu. Semua orang mundur begitu kata-katanya diucapkan, binatang buas ini adalah singa darah berbulu emas bintang 5, bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sendiri. Kalian semua mengelilinginya dan mulai menyerangnya. Kamu tidak perlu mengalahkannya. Yang perlu kamu lakukan adalah membuatnya menghabiskan energinya dan menguncinya. Aku akan datang dan menanganinya setelah aku selesai menangani Su Min ini. Luo Wei, kamu kendalikan kelompok singa. Shen Yu dengan mudah memanggil perintah. Dia mengangguk kepada temannya, teman yang meyakinkannya untuk menyerang Su Min. Sekarang teman ini, Luo Wei, berada di posisi memimpin penyerangan terhadap singa, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan lagi. Dia dengan cepat menggonggong beberapa perintah. Meski jumlahnya banyak, Su Min tidak terlalu mengkhawatirkan Yeling. Yeling mungkin dirugikan karena banyaknya ahli di sekitarnya, tetapi mereka hanya ingin membuatnya terkunci, bukan membunuhnya. Pekerjaan Yeling persis sama. Dia harus menyibukkan mereka semua sehingga mereka tidak bisa bergabung dengan Shen Yu melawan Su Min. Jadi sekarang hanya kamu dan aku, kata Shen Yu saat gumpalan ki tiba di jari telunjuknya. Dengan kedipan tangannya, gumpalan kecil ini berubah menjadi peluru yang langsung menuju ke kepala Su Min. Tanpa benar-benar peduli, Su Min mengangkat pedangnya dan suara keras Hong bergema, gelombang kejut muncul di udara dan ekspresi terkejut muncul di wajah Shen Yu. Tidak disangka kamu bisa memblokir peluru cahayaku. Sepertinya pedangmu ini tidak sesederhana kelihatannya. Keserakahan muncul di mata Shen Yu, dan dia menjilat bibirnya. Tatapannya tidak meninggalkan pedang di depannya. Mungkin begitu, kata Su Min sambil mengangkat bahu. Tangannya masih mencengkeram gagang pedang dengan kuat. Dia juga diam-diam heran tentang seberapa kuat peluru kecil ki ini. Menggelengkan kepalanya, Su Min menghilangkan kekhawatiran darinya saat dia melihat banyak ahli di sekitar Yeling. Sedikit kekhawatiran muncul di hatinya, tetapi dia dengan cepat membunuhnya. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan singa jika dia ingin memenangkan pertempuran melawan Shen Yu ini. Jika dia benar-benar ingin mengalahkan mereka, dia harus terlebih dahulu menyingkirkan Shen Yu. Menginjak tanah, Su Min melesat ke depan sebagai anak panah yang baru saja dilepaskan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Kekuatan di kakinya begitu kuat sehingga tempat yang dia injak telah tenggelam 20 cm ke dalam tanah. Kekuatan belaka di balik serangan ini sudah cukup untuk mengejutkan Shen Yu. Dia buru-buru mundur beberapa langkah sehingga dia bisa dengan mudah menghindarinya. Melihat targetnya menghindari serangannya,
Su Min mengambil pedangnya dan menguburnya ke tanah, memungkinkannya untuk menghentikan gerak majunya dan dengan langkah baru. Dia sekali lagi bergegas menuju Shen Yu yang mau tidak mau bersumpah sambil terus mundur. Setiap kali dia menghindari Su Min, pemuda itu akan menggunakan pedangnya untuk menghentikan gerak majunya dan kemudian mengejar ahli di depannya sekali lagi. Shen Yu tidak terlalu khawatir tentang Su Min, tetapi dia mengerti bahwa pedang di tangannya ini adalah harta yang sebenarnya. Dia tidak bisa membiarkan pedang ini melukainya, meninggalkannya tanpa pilihan lain selain lari. Sayangnya, berlari juga berarti dia tidak bisa diam dan mengambil sikap. Berkelahi dengan ahli luar yang mengamuk seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Shen Yu sebelumnya. Dia mengalami sakit kepala yang serius karena harus mencoba dan menemukan cara untuk melawannya. Bagaimana dia bisa membuatku berada di bawah kendalinya? Shen Yu mulai marah, siapa yang bahkan memberinya senjata yang luar biasa bahkan aku terancam olehnya. Bisakah latar belakangnya jauh lebih hebat daripada aku? Shen Yu benar-benar terkejut, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan sesuatu seperti latar belakang seorang kultivator nakal. Ini adalah pertempuran sampai mati, bahkan jika Shen Yu mencoba menghentikan pertempuran, Su Min tidak akan mempercayainya. Dia akan membunuhnya pada kesempatan pertama yang memungkinkan. Karena sudah begini, saatnya saya serius, kata pemuda itu. Sambil masih menghindari Su Min, dia memasukkan tangannya ke dalam jubah dan mengeluarkan sebuah batu tulis kosong kecil. Di atas batu tulis ini ada 3 tulisan rune. Saat Shen Yu menuangkan ki ke batu tulis ini, ketiga rune mulai menyala. Saya tidak berpikir saya harus melakukan ini, tetapi mari kita lihat bagaimana Anda akan berurusan dengan saya sekarang. Seru Shen Yu. 3 rune bersinar dengan cahaya yang berbeda. Salah satunya berwarna emas dan meletakkan penghalang pelindung besar di sekitar ahli muda itu. Yang lain berwarna biru dan di bawah kakinya muncul awan, memungkinkan Shen Yu terbang ke langit di atas, dan rune terakhir bersinar dengan cahaya merah, bercampur dengan ki Shen Yu. Saat energi merah memasuki tubuh Shen Yu, sepertinya tubuhnya bertambah besar. Otot-ototnya membengkak, matanya memerah, dan kulitnya kecoklatan. Tidak lama kemudian gangguan muncul di sekitarnya. Jelas bahwa semua energi ini memasuki tubuh Shen Yu, terus-menerus meningkatkan kekuatannya dan lebih mengejutkan Su Min. Jelas bahwa dia telah memasuki mode mengamuk. Meskipun dia telah mencapai pangkat prajurit bintang 6 selama mengamuk, dia tetap berada di atas awan yang membumbung tinggi, dan mengambil posisi. Ki merah mengepul di sekelilingnya dan Su Min akhirnya mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia hindari. Menghindar ke satu sisi, Su Min berhasil menghindari serangan pertama yang merupakan pedang besar yang tercipta dari ki merah yang menghujani dirinya. Bergerak, Su Min berhasil terus menghindari serangan. Namun seiring berjalannya waktu, serangan itu semakin cepat. Seolah-olah Shen Yu semakin mengamuk. Akhirnya Su Min tidak bisa lagi bertahan. Dia terkena pedang, mengiris tubuhnya dan meninggalkan luka besar. Menggunakan ki untuk melindungi dirinya bukanlah pilihan saat ini. Sebaliknya, dia memimpin ki menuju lukanya dan menutupnya sambil tetap menghindari serangan. Aku harus lebih dekat. Seperti yang mereka katakan, untuk mendapatkan beberapa, aku perlu mengambil risiko, gumam Su Min pada dirinya sendiri. Dia mengencangkan cengkeraman di gagang pedang dan menebas pedang ki merah yang datang ke arahnya. Saat bersentuhan dengan pedang ki merah, Su Min tidak bisa menahan diri untuk berteriak saat dia merasakan energi kekerasan memasuki tubuhnya. Tubuh dipenuhi dengan ki merah yang keras ini. Meskipun mungkin untuk memperbaikinya, prosesnya sangat menyakitkan. Namun demikian sekarang dia telah melahap energinya, dia tidak punya pilihan lain selain melawannya pada saat yang sama saat dia melawan Shen Yu. Melihat kinya sedang dilahap, Shen Yu langsung berhenti menuangkan ki ke pedang ki merah. Dia memandang Su Min dengan mata bermusuhan. Ini tidak akan berakhir dengan mudah, ejeknya dengan tatapan dingin di matanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.